Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membayangkan pada saat kita berada di lembah. Lembah itu adalah daratan yang dikelilingi oleh pegunungan atau gunung. Biasanya digambarkan dengan, lembah itu digambarkan dengan huruf V atau huruf U. Sehingga pada saat kita berada di lembah itu kita terkurung atau terjepit, ya, tidak ada jalan keluar. Itu. Kemudian lembah kekelaman, itu di lembah. Sekarang kekelaman. Kekelaman itu berarti kegelapan. Pada saat kita berada di kegelapan, ketakutan kita itu pasti meningkat. Kenapa meningkat? Karena kita takut, satu, dijahatin. Baik oleh binatang atau oleh orang lain. Kita takut karena kita tidak bisa melihat dan kita tidak ada persiapan. Kemudian juga kita takut kalau kita terjatuh karena kita tidak melihat, ya, ada lubang atau apapun juga. Kita juga takut kita tertabrak. Kemudian pada saat gelap, apalagi yang kita takut? Kita takut karena kita tidak melihat arah. Kita nggak tahu kita jalan tuh mau ke kiri atau ke kanan atau lurus. Nah, demikian juga pada saat kita mengalami masalah seperti di lembah kekelaman ini. Terkungkung, kemudian tercepit, kita gelap, kita nggak tahu orang mau menjahati kita atau kita akan terjatuh atau dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak tahu arah sehingga kita bingung. Gimana Tuhan? Saya tuh mau berjalan kemana? Saya tuh mau mengambil keputusan apa? Saya tuh harus bertindak seperti apa? Itu mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Tetapi dikatakan di kalimat selanjutnya, aku tidak takut bahaya. Di lembah kekelaman, tetapi Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Yang pertama adalah, sebab Engkau besertaku. Ya, kita percaya Tuhan ada bersama-sama kita. Jadi walaupun di lembah kekelaman, walaupun di tengah masalah, kita tidak takut karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak takut karena apa? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada adalah senjata dari gembala, para gembala, untuk memukul musuh atau musuh-musuh yang akan menyerang dombanya. Ya, itu gada. Dia berbentuk seperti tongkat baseball. Kemudian tongkat. Tuhan juga membawa tongkat. Gembala itu, tongkat itu berfungsi untuk menarik domba yang terjatuh atau domba yang terjepit di kubangan, di kubangan. Kenapa? Karena tongkat itu ujungnya melengkung atau seperti payung, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa mengangkat atau menarik kembali domba dan meletakkan kembali di dekat gembala. Dan juga tongkat itu sebagai untuk mengetuk-ngetuk sehingga domba itu tahu arah yang mereka harus lewati. Mereka berjalannya harus melewati arah itu, mereka tahu dari bunyi tongkat yang dibunyikan oleh gembala yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita tidak takut bahaya pada saat kita di lembah kekelaman. Karena ada Tuhan yang menjaga kita dengan gada sehingga dia bisa memukul musuh kita dan dia juga bisa mengarahkan kita walaupun kita gelap tidak tahu arah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita tercepit tidak dalam masalah, jangan kita berkata, Tuhan kenapa kok aku ada di masalah ini? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tetapi kita berkata dengan iman, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Terus perkatakan itu, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Dan iman kita akan semakin meningkat dan kita merasa bahwa Tuhan benar-benar ada, menuntun kita, mendampingi kita, dan memimpin jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan.
kami diingatkan Tuhan bahwa ada Engkau beserta dengan kami. Ada Engkau Tuhan yang membawa gada dan tongkat Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam lembah kekelaman. Sehingga kami dapat berjalan melalui masalah-masalah kami. Melalui Tuhan persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk umat-umat-Mu ya Bapa. Apabila Tuhan mereka Tuhan berpergian Tuhan, juga keluar kota, keluar negeri, Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya atau apapun juga. Juga tutup bungkus umat-umat-Mu Tuhan dari segala virus, pemaparan virus, bakteri atau apapun juga ya Bapa. Tuhan tolong Bapa dalam mereka membuka usaha mereka, dalam mereka bekerja, mungkin ada yang kuliah atau juga ada yang berlibur. Tuhan jaga lindungi Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Juga mungkin ada yang sekolah juga, Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan umat-umat-Mu Tuhan di akhir pekan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.